Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata pelajaran rangkaian sistem audio video untuk kelas praktikum. Untuk laporan ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah. Untuk rangkaian yang kami buat adalah desain equalizer yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Wisnu Jatmiko, MT, yang disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya, Rizal Zati, lalu ada Maudi Silvianisa, terdapat Muhammad Surya Kadafi, lalu ada Nurida Irmadania, dan Rizaldi. Untuk soal dari tugas ini adalah mengerjakan dalam bentuk berkolaborasi dalam kelompok, lalu mendesain sebuah sistem equalizer yang mempunyai 3 band sebagai berikut. Yang pertama ada low frekuensi dengan bandwidth dari 100 Hz sampai dengan 4 kHz. Lalu yang kedua terdapat middle frekuensi dengan bandwidth dari 4 kHz sampai dengan 12 kHz. Lalu yang ketiga dengan high frekuensi dengan bandwidth dari 12 kHz sampai dengan 23 kHz. Lalu untuk sistem equalizer tersebut mempunyai gain dari 10 desibel sampai dengan 80 desibel. Oke. Oke, berikut adalah contoh skema rangkaian sistem equalizer yang kami buat yang terdiri dari 3 band, yaitu band low, terdapat band middle frekuensi, terdapat juga band high frekuensi. Nah, untuk yang di sisi sebelah kiri, itu terdapat sebuah komponen atau rangkaian buzzer ya, yang berfungsi untuk menyangga input ya, bisa dari mic dan atau yang lain-lain. Lalu di atas terdapat, di tengah terdapat sebuah rangkaian low pass filter dan high pass filter. Nah, untuk rangkaian low pass filter dan high pass filter ini jika digabungkan membentuk sebuah rangkaian band pass filter. Nah, untuk rangkaian band pass filter ini yang masing-masingnya ditujukan untuk masing-masing band, yaitu band low, middle, dan high frekuensi. Lalu ketiga output dari rangkaian tersebut disatukan atau dijumlahkan menggunakan rangkaian summing amplifier. Lalu hasil keluaran dari summing amplifier masuk ke rangkaian buffer untuk agar tidak terjadi efek pembebanan juga di keluaran si summing amplifiernya. Lalu bisa dihubungkan ke rangkaian selanjutnya. Oke, selanjutnya masuk ke blok diagram sistem. Untuk blok diagram sistem sama seperti yang tadi dijelaskan, yang diawali dari input awalnya bisa berupa mic atau yang lain-lain. Lalu masuk ke rangkaian buffer agar tidak terjadi efek pembebanan. Lalu di sini kita terdapat 3 rangkaian, yaitu rangkaian band pass filter untuk low frekuensi, lalu ada rangkaian band pass filter untuk middle frekuensi, lalu terdapat juga rangkaian band pass filter untuk high frekuensi. Dan selanjutnya adalah rangkaian summing amplifier yang akan menggabungkan hasil keluaran dari 3 band tersebut, lalu keluarannya itu akan dihubungkan ke rangkaian buffer yang nantinya dihubungkan ke rangkaian selanjutnya. Oke, nah ini adalah contoh hasil dari rangkaian masing-masing band filter ya, untuk rangkaian low pass filter dan high pass filternya. Nah, untuk rangkaian filter ini merupakan salah satu dasar ya dalam membuat sebuah equalizer. Dalam membuat equalizer. Lalu di sini pada sistem ini
Kami menggunakan IC LM741 sebagai penguatnya dan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk perhitungannya dari sistem equalizer tersebut itu mempunyai gain itu dari 10 dB sampai 80. Yang pertama itu ada low frequency. Di sini low frequency itu dimulai dari 10 Hz sampai 4 kHz dengan gain 10 dB sampai 80 dB. Untuk mendesain yang HPF aktifnya, dia menggunakan C sebesar 0,01 microfarad F. Terus ini cara penggunaannya menggunakan rumus ini untuk mencari R1-nya. Lalu di sini ada untuk mencari R2 dengan gain sebesar 5 dB. Dengan cara yang ini bisa dilihat rumus yang ada di sini. Lalu untuk yang gain 40 dB, dia sama menggunakan rumus yang gain sama dengan 20 log ini. Terus agar dapat mengatur gain menjadi minimum, yaitu 5 dB, sampai maksimum, yaitu 40 dB, menggunakan komponen R2 itu harus diganti dengan resistor variabel. Bisa potensiometer atau trimpot dengan nilai sebesar 283.022 ohm. Sampai bisa dilihat sini 15 juta ya, 15 juta ohm. Lalu untuk yang LPF aktif, dia menggunakan nilai kapasitor itu sebesar 0,001 mikroF. Yang sama seperti yang tadi, bisa dilihat di sini, hingga mendapatkan nilai R4 sekian. Lalu untuk gain 5 dB juga menggunakan rumus yang ini, bisa dilihat dari word-nya ya, rumusnya, hingga menghasilkan R3 sejumlah sekian. Lalu yang untuk gain 40, sama dengan rumus yang gain 5 tadi, cuma tinggal diganti nilai gainnya aja. Nah, untuk dapat mengatur nilai gain menjadi maksimum, minimum sampai maksimum, komponen R3-nya juga harus diganti dengan resistor variabel, bisa potensio atau trimpot. Dengan nilai yang sudah dihasilkan dari cara kita mencari nilai minimum dengan maksimum gain tersebut. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada middle frequency, yaitu frekuensi low-nya dengan 4 kHz. Frekuensi high-nya yaitu 12 kHz dengan gain-nya itu 10 dB sampai 80 dB. Mendesain HPF aktif dengan menentukan nilai kapasitor sebesar 0,01 mikrofarad. Menghitungnya dengan rumus di bawah ini mendapatkan R5 3978 ohm, gain 5 dB. Di bawah sini rumusnya turun ke bawah. Ya, R6-nya mendapat 7074 ohm. Terus selanjutnya ada gain 40 dB. R6-nya mendapatkan 397.800 ohm. Oke, agar dapat mengatur gain menjadi minimum sampai dengan maksimum, komponen R6 harus diganti dengan resistor variabel potensiometer atau trimpot dengan nilai 7074 ohm sampai dengan 397.800 ohm. Oke, mendesain LPF aktif dengan menentukan nilai kapasitor sebesar 0,001 mikrofarad. Baik, di sini menentukan rumusnya dan didapatkan R8-nya ke bawah. R8-nya sebesar 13.263 ohm.
gain 5 dB dengan rumus di bawah ini, R7-nya mendapatkan 7.458 ohm, dan gain 40 dB R7-nya mendapatkan 132 ohm. Agar dapat mengatur gain menjadi minimum sampai dengan maksimum, komponen R7 harus diganti dengan resistor variabel potensiometer atau trimpot dengan nilai 7.458 ohm sampai dengan 132 ohm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk high frekuensi, untuk frekuensi low-nya itu 12 kHz, dan frekuensi high-nya itu 23 kHz. Dan gain-nya itu 10 desibel sampai dengan 80 desibel. Yang pertama itu untuk mendesain HPF aktif dengan menentukan nilai C sebesar 0,01 mikrofarad, dengan menggunakan rumus yang tertera di situ, menghasilkan R9 sama dengan 1326 ohm. Nah, untuk gain-nya untuk 5 desibel, menggunakan rumus menghasilkan R10 sama dengan 2357 ohm. Nah, untuk gain 40 desibel dengan menggunakan rumus yang tertera menggunakan R10 menghasilkan R10 sama dengan 136200 ohm. Agar dapat mengatur gain menjadi minimum atau 5 desibel sampai dengan maksimum atau 40 desibel, komponen R10 harus diganti dengan resistor variabel atau potensiometer atau trimpot dengan nilai 2357 ohm sampai dengan 136200 ohm. Selanjutnya, mendesain LPF aktif dengan menentukan nilai C sebesar 0,001 mikrofarad. Nah, dengan menggunakan rumus yang tertera, menghasilkan R12 sama dengan 6919 ohm. Nah, untuk gain-nya 5 desibel, dengan menggunakan rumus menghasilkan R11 sama dengan 3890 ohm. Nah, untuk gain yang 40 desibel, dengan menggunakan rumus menghasilkan R11 sama dengan 69 ohm. Agar dapat mengatur gain menjadi minimum atau 5 desibel sampai dengan maksimum 40 desibel, komponen R11 harus diganti dengan resistor variabel atau potensiometer atau trimpot dengan nilai 3890 ohm sampai dengan 69 ohm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Surya. Untuk selanjutnya, setelah melakukan pengukuran, di sini adalah melakukan pengujian menggunakan aplikasi multisim online. Bisa dilihat di sini untuk hasil pengujian. Yang pertama mengenai low frekuensi. Di sini adalah skematik dari band pass filter aktif dengan gainnya 10 desibel, dan ini adalah simulasi grafiknya yang didapatkan. Kemudian yang di bawahnya juga skematik dan juga simulasi dari grafik, tapi dari gain 80 desibel. Kemudian adalah dari middle frekuensi di sini. Untuk hasilnya dari skematik bisa dilihat, dan juga untuk simulasi grafiknya dari 10 desibel. Kemudian untuk skematik dan grafik dari band pass filter aktif dari medium frekuensi dari 80 desibel bisa didapatkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah untuk high frekuensi dari skematik dan grafik hasil band pass filter aktif dan frekuensi gainnya 10 desibel, dan juga untuk frekuensi atau gainnya sebesar 80 desibel. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.